adalah mahasiswa dari Stayana 2 Kuala Tunggal dengan nomor induk mahasiswa 2121039, Prodi Hukum Keluarga Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto, SH.MH. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang 3 persoalan. Yang pertama, 4 teori mengenai sumber hak asasi manusia, dan yang kedua, hak asasi manusia dalam hukum nasional Indonesia, dan yang ketiga, penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Nah, baiklah, langsung saja ke persoalan yang pertama, yaitu mengenai 4 teori sumber hak asasi manusia. Ada teori hak-hak alami, yaitu natural rights theory. Hak asasi manusia ialah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia. Untuk teori kodrati ini sendiri mempunyai hak yang menjadi asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia. Bermula dari teori hukum kodrati, teori ini dapat dirunut kembali jauh ke zaman kuno dengan filsafat stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Nah, untuk selanjutnya ada Hugo G. Groth, seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai Bapak Hukum Nasional yang mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuat menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Gagasan hak asasi manusia yang berbasis pada pandangan hukum kodrati itu mendapat tantangan serius pada abad ke-19. Edmund Burke, orang Irlandia yang resah dengan revolusi Perancis, adalah salah satu di antara penentang teori hak-hak kodrati. Nah, untuk teori yang kedua yaitu teori positivisme atau positivist teori. Nah, teori ini berpandangan bahwa karena hak harus tertuang dalam hukum yang real, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi. Teori positivisme ini memperkuat serangan dan penolakan kalangan utilitarian. Dikembangkan belakangan dengan lebih sistematis oleh John Austin. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang sahih adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari alam ataupun moral. Selanjutnya teori yang ketiga yaitu teori relativisme budaya. Teori ini merupakan salah satu bentuk antitesis dari teori-teori hak alami. Teori ini berpandangan bahwa hak itu bersifat universal, merupakan pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lainnya, atau disebut dengan imperialisme kultural. Yang ditekankan dalam teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan. Nah, untuk yang keempat yaitu teori doktrin Marxist Doctrine and Human Rights. Doktrin Marxist menolak teori hak-hak alami karena negara atau kolektivitas adalah sumber seluruh hak. Namun kecaman dan penolakan dari kalangan utilitarian dan positivis tersebut tidak membuat teori hak-hak kodrati dilupakan. Jauh dari anggapan beta, hak-hak kodrati tidak kehilangan pamornya. Ia malah tampil kembali pada masa akhir Perang Dunia Kedua. Gerakan untuk menghidupkan kembali teori hak kodrati inilah yang mengilhami kemunculan gagasan hak asasi manusia di panggung internasional. Baiklah, masuk ke pembahasan kedua yaitu hak asasi manusia dalam hukum nasional Indonesia. Hak asasi manusia terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan tentang hak tiap warga negara, yaitu hak hidup dan mempertahankan kehidupannya,
hak membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak untuk tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Yang ketiga tentang penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Rentetan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi menjadi pelajaran bagi bangsa dan negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila. Indonesia tentu menentang pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menegakkan hak asasi manusia. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tersebut untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia diantaranya memasukkan hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen nasional hak asasi manusia, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Hak Asasi Manusia, serta lembaga-lembaga lain yang berwenang dalam penegakan hak asasi manusia, dan menyelesaikan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dengan menyeret para pelaku ke pengadilan hak asasi manusia tersebut. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.